Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 di sini akan mempresentasikan project based learning dari mata kuliah kimia medisinal dengan judul Hubungan Struktur dan Aktivitas Antibakteri, Penisilin G dan Amoksisilin. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama adalah Erina Salwa Aurelia, yang kedua adalah Najia Humaida, yang ketiga adalah Renata Faiza Landeyui, yang keempat adalah saya sendiri, Nur Laili, dan yang kelima adalah Rania Sana Putri. Selanjutnya, di sini saya akan membahas terkait latar belakang dari presentasi kami pada kali ini. Jadi, infeksi bakteri, terutama dengan meningkatnya resistensi antibiotik, menjadi ancaman kesehatan global yang serius. Mengurangnya efektivitas obat seperti penisilin G dan amoksisilin dari golongan penisilin. Penisilin G efektif terhadap bakteri gram positif dan digunakan untuk infeksi berat seperti sifilis. Sementara amoksisilin sebagai derivat semi-sintetik memiliki spektrum aktivitas yang lebih luas, termasuk terhadap bakteri gram negatif. Keduanya bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri, meskipun perbedaan struktur kimianya mempengaruhi stabilitas dan penggunaannya. Studi hubungan struktur aktivitas atau SAR berperan penting dalam memahami pengaruh struktur kimia terhadap aktivitas antibiotik guna mendukung pengembangan antibiotik baru yang lebih efektif dan mampu menghadapi resistensi. Selanjutnya, adapun tujuan dari presentasi kami pada kali ini, yaitu yang pertama adalah untuk menganalisis hubungan struktur dan aktivitas obat, yang kedua adalah untuk memahami mekanisme kerja dan farmakokinetik obat, dan yang ketiga adalah membandingkan karakteristik obat lama dan obat baru, yaitu penisilin G dan amoksisilin. Baik, di sini isi dari struktur kimia obat utama antibiotik dan obat baru antibiotik yang kita gunakan yaitu penisilin G dan amoxicillin. Untuk obat utamanya kita menggunakan penisilin G yang dimana merupakan antibiotik spektrum sempit yang diberikan secara parenteral karena penyerapan oralnya buruk. Jadi dia tuh biasanya diinjeksi. Terus juga dia digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri gram positif. Contohnya kayak Bacillus anthracis, Corynebacterium pipriate, kelompok Streptococcus A, B, C, dan G, Streptococcus non-Streptococcus grup D. Nah, untuk amoxicillin sendiri, yang obat barunya ini adalah antibiotik golongan aminopenisilin dengan tambahan gugus amino di samping yang benzena itu, bersifat bakterisid dan memiliki spektrum luas terhadap bakteri gram positif dan beberapa gram negatif juga. Antibiotik ini juga efektif untuk bakteri beta lactam negatif. Namun penggunaannya sering nggak tepat karena bisa meningkatkan resistensi antibiotik. Nah, selanjutnya ada sifat fisikokimia penisilin. Nah, penisilin sendiri rumus molekulnya itu C16H18N2O4S. Nah, untuk larutannya itu larut dalam air, biasanya berbentuk garam, natrium, atau kalium. Terus juga stabilitasnya nggak stabil pada pH asam karena dia dapat terdegradasi di lambung. Terus juga stabil di pH netral hingga sedikit basa atau basa lemah. Terus pKa-nya sekitar 2,7 termasuk gugus asam karboksilat dan 7,4 asam amino. Untuk bentuknya sendiri serbuk kristal putih dan tidak berbau. Nah, mekanisme kerjanya itu menghambat sintesis dinding sel bakteri dengan mengikat enzim PBP atau yang disebut penicillin binding protein. Selanjutnya pula ada sifat fisikokimia dari amoxicillin. Rumus molekulnya ada C16H19N3O5S. Nah, untuk larutannya sendiri dia larut dalam air sekitar 4 mg per mili pada suhu kamar. Nah, ini juga larut dalam larutan asam sehingga dia lebih stabil di lingkungan asam dibandingkan penisilin G. Untuk stabilitasnya, dia stabil pada pH asam dan cocok untuk penggunaan oral dan tidak stabil terhadap enzim beta lactam. Nah, untuk pKa-nya sendiri itu 2,4 di gugus karboksilatnya dan 7,4 yaitu gugus amino. Untuk bentuknya dia juga sama, bentuk serbuk kristal putih hingga kekuningan, sedikit higroskopis gitu.
Untuk mekanisme kerjanya sendiri, dia sama seperti penisilin G, yaitu bekerja dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri. Baik, saya sebagai Najah Humaida akan menjelaskan mengenai pembahasan selanjutnya, yaitu indikasi obat lama versus obat baru. Penisilin G ialah antibiotik beta-laktam yang efektif terhadap bakteri gram positif seperti Streptococcus pneumonia dan Staphylococcus aureus non penghasil beta-laktamase. Namun, spektrumnya terbatas dan rawan resistensi. Sebaliknya, amoksisilin sebagai turunan penisilin G memiliki spektrum yang lebih luas, mencakup bakteri gram negatif seperti E. coli dan Haemophilus influenzae. Amoksisilin unggul dalam pengobatan infeksi saluran pernafasan atas, infeksi campuran, serta digunakan secara oral karena stabilitasnya terhadap asam lambung dan bioavailabilitas yang lebih baik, sehingga meningkatkan kepatuhan pasien terhadap terapi. Berikutnya ialah mengenai cara penggunaan dan dosis obat. Penisilin G diberikan melalui injeksi intravena atau intramuskular karena tidak stabil dalam asam lambung. Sementara amoksisilin tersedia dalam bentuk oral seperti tablet, kapsul, dan suspensi sehingga lebih nyaman untuk pasien rawat jalan. Dosis penisilin G disesuaikan dengan tingkat keparahan infeksi, misalnya hingga 24 juta internasional unit per hari untuk meningitis bakteri. Diberikan dalam beberapa kali injeksi di bawah pengawasan medis. Sebaliknya, dosis amoksisilin lebih fleksibel seperti 500 mg setiap 8 jam untuk infeksi ringan atau 875 mg setiap 12 jam untuk infeksi berat dengan sediaan suspensi yang sering digunakan untuk anak-anak. Baik, kemudian itu ada bentuk sediaan obat di pasaran. Nah, yang pertama itu ada bentuk sediaan penisilin G. Nah, ini hanya tersedia dalam injeksi intravena atau intramuskular karena ketidakstabilannya dalam lingkungan asam lambung yang menyebabkan dekomposisi cincin beta-laktam. Nah, kemudian bentuk kesediaan ini itu umumnya digunakan dalam situasi darurat seperti meningitis, bakteri, atau endokarditis infeksius dengan formulasi garam natrium atau kalium untuk mempercepat efek terapi. Nah, namun kebutuhan injeksi mengharuskan pengawasan medis dan membatasi penggunaannya untuk terapi rawat inap, membuatnya kurang praktis bagi pasien rawat jalan. Baik, yang kedua itu ada bentuk sediaan amoksisilin. Nah, amoksisilin ini hadir dalam berbagai bentuk sediaan, termasuk tablet, kapsul, dan juga suspensi cair yang memungkinkan penggunaan lebih luas pada pasien dewasa maupun anak-anak. Nah, stabilitasnya terhadap asam lambung memungkinkan pemberian oral menjadikannya pilihan utama untuk terapi rawat jalan. Selain itu juga, amoksisilin juga tersedia dalam kombinasi dengan asam clavulanat untuk mengatasi infeksi yang disebabkan oleh bakteri penghasil beta-laktam, memperluas cakupan terapi dengan membentuk tablet atau suspensi yang praktis. Baik, yang ketiga itu ada relevansi terhadap kepatuhan pasien. Nah, ketersediaan amoksisilin dalam bentuk oral ini dapat meningkatkan kepatuhan pasien karena lebih nyaman dibandingkan penisilin G yang memerlukan prosedur injeksi. Nah, bentuk suspensi cair juga itu dapat mempermudah pemberian pada pasien anak-anak. Variasi sediaan ini membantu pasien menjaga jadwal dosis yang direkomendasikan, meningkatkan efikasi terapi, dan juga mengurangi resiko resistensi antibiotik akibat pengobatan yang tidak konsisten. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Renata dan saya akan menjelaskan mengenai hubungan struktur dan aktivitas dari obat penisilin G dan amoksisilin. Jadi yang pertama ada farmakofor utama, di mana cincin beta-laktam adalah farmakofor utama pada antibiotik beta-laktam seperti penisilin G dan juga amoksisilin. Farmakofor utama ini yang merupakan cincin beta-laktam berfungsi untuk menghambat enzim transpeptidase untuk mencegah pembentukan dinding sel bakteri yang menyebabkan lisis. Namun, cincin beta-laktam ini rentan terhadap degradasi oleh beta-laktamase sehingga amoksisilin sering dikombinasikan dengan inhibitor beta-laktamase seperti asam clavulanat. Selanjutnya ada perubahan gugus fungsi. Nah, penambahan gugus amino pada amoksisilin ini meningkatkan stabilitas terhadap asam lambung yang memungkinkan pemberian oral dan memperluas spektrum antibakteri. Nah, sedangkan penisilin G ini efektif pada bakteri gram positif tetapi kurang aktif terhadap gram negatif karena struktur rantai sampingnya. Stabilitas amoksisilin menghasilkan durasi efek yang lebih panjang, mengurangi frekuensi dosis, dan juga meningkatkan kepatuhan pasien. Lalu selanjutnya efek perubahan struktur. Amoksisilin ini lebih stabil terhadap asam lambung dibandingkan penisilin G, sehingga dapat diberikan secara oral.
Nah, amoksisilin ini juga memiliki spektrum lebih luas termasuk bakteri gram negatif, dan waktu paruhnya juga lebih panjang untuk penggunaan yang lebih praktis. Selanjutnya ada kelemahan penisilin G dan kelebihan amoksisilin. Penisilin G ini hanya dapat diberikan melalui injeksi, memiliki spektrum yang sempit dan rentan terhadap beta-laktamase. Sedangkan amoksisilin ini lebih fleksibel, dapat diberikan oral, memiliki spektrum yang luas, dan efektif jika dikombinasikan dengan inhibitor beta-laktamase. Yang terakhir adalah implikasi klinis, di mana modifikasi struktur kimia ini meningkatkan stabilitas, spektrum aktivitas, dan durasi efek antibiotik. Perubahan dari penisilin G ke amoksisilin ini dapat menjadi dasar pengembangan antibiotik baru yang lebih efektif untuk kebutuhan terapi modern. Selanjutnya, di sini saya akan membahas terkait perbandingan efektivitas dan keamanan. Yang pertama, terkait efektivitas klinis penisilin G dan amoksisilin dalam penanganan infeksi bakteri. Penisilin G efektif untuk bakteri gram positif dan beberapa gram negatif, tetapi terbatas oleh resistensi. Sedangkan amoksisilin memiliki spektrum antibakteri yang lebih luas dan efektif melawan bakteri penghasil beta-laktamase dengan asam clavulana. Untuk yang kedua, terkait keamanan penggunaan penisilin G dan amoksisilin, penisilin G dan amoksisilin memiliki profil keamanan yang baik, namun berisiko reaksi alergi. Efek samping penisilin G meliputi ruam kulit hingga anafilaksis serta iritasi lokal. Sedangkan amoksisilin dapat menyebabkan diare, mual, muntah, dan hepatotoksisitas yang sebenarnya jarang terjadi. Penggunaan dalam jangka panjang amoksisilin lebih tolerable dalam bentuk oral. Selanjutnya, yang ketiga adalah terkait perbandingan efektivitas dalam kasus klinis. Penisilin G dan amoksisilin efektif untuk infeksi gram positif. Namun, amoksisilin lebih cocok untuk pengobatan rawat jalan karena bentuk oralnya dan efektif melawan bakteri gram negatif seperti Escherichia coli, terutama infeksi saluran kemih dan otitis media. Selanjutnya, yang keempat adalah terkait keamanan jangka panjang dan resistensi. Penisilin G efektif untuk infeksi gram positif tetapi terbatas. Amoksisilin lebih fleksibel dengan spektrum luas tapi berisiko resistensi bakteri. Kombinasi dengan asam clavulana dapat mengatasi resistensi tersebut. Tahap berikutnya ialah penutup. Kesimpulan dan saran. Penisilin G dan amoksisilin memiliki laktam sebagai farmakofor utama yang menghambat sintesis dinding sel bakteri. Tetapi perbedaan struktur kimia memberikan kelebihan pada amoksisilin. Kedua antibiotik menghambat enzim PBP, tetapi amoksisilin lebih stabil terhadap asam lambung dan memiliki spektrum antibakteri lebih luas serta bioavailabilitas yang lebih baik. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan antibiotik generasi berikutnya yang lebih tahan terhadap enzim beta-laktamase. Fokus penelitian dapat berupa desain molekul inovatif, peningkatan durasi efek dari penyerapan sistemik, serta pengembangan formulasi, pelepasan terkendali dan teknologi nanopartikel obat. Berikut ialah daftar pustaka yang digunakan dalam makalah ini. Ialah daftar pustaka tambahan. Baik, selanjutnya ialah tahap akhir dari presentasi kelompok 4. Baik, kami rasa cukup sampai sini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas kesalahan yang kami buat dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.